Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Arik Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian sistem. Apa itu sistem? Nah, di sini kita akan membahas detailnya sistem itu apa. Jadi, untuk kalian-kalian jangan skip video ini biar kalian tahu, oke? Tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Oke, sistem itu apa? Nah, sistem kita akan membahas apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan sistem. Jadi, sistem itu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang diterorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain atau yang diperlukan. Jadi sistem saling bergantung ya. Jadi itu. Terus apa definisi sistem menurut seorang ahli? Nah, kita harus mempunyai divisi menurut orang ahli ya. Sistem menurut Rotmi, sistem suatu rangkaian yang berdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Jadi sistem itu fungsinya banyak sekali. Jadi kalian harus tahu sistem-sistem apa saja yang biasanya atau sehari-hari itu digunakan. Nah, seterusnya kita akan membahas mengapa sistem itu dibuat. Kalian harus juga tahu ya, mengapa sistem itu harus dibuat. Pada umumnya, sistem dibuat sebagai suatu alat untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia. Jadi semua itu memakai sistem ya. Jadi semuanya memakai sistem, ada bermacam-macam sistem, oke? Nah, ini saya di belakang saya banyak rak-rak ya. Jadi nih awake dhewe iki wonge santai, slow ngono ya. Pelan tapi pasti. Oke. Kita lanjut. Jadi sistem itu mempunyai fungsi ya. Fungsinya sistem itu membantu sistem untuk menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisasi dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Contohnya Contohnya kamu menggunakan kamera itu kan banyak yang diedit. Nah, itu memakai sistem. Jadi kalian harus paham untuk apa. Contohnya seperti saya ini ya, kok malah ganteng, itu ada sistemnya sendiri. Jadi untuk kalian pelajari lebih banyak sistem. Sistem itu bermacam-macam. Oke. Pokoknya jangan di skip ya, biar nanti kamu tahu caranya memakai sistem. Oke, kita lanjut. Nah, seterusnya, apakah sistem memiliki tujuan? Pasti sistem itu memiliki tujuan. Nah, setiap sistem memiliki tujuan goal atau entah yang satu atau mungkin yang banyak. Tujuannya inilah yang menjadi memotivasi, yang mengarahkan sistem.
Tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah. Jadi sistem itu nggak ada tujuan, nggak terarah. Jadinya seumpamanya kita mau mengedit atau yang lainnya, itu kalau nggak ada arahnya sistem nggak bisa digunakan. Nah, sebelum lanjut lebih dalam mempelajari sistem berasal dari bahasa Latin sistema ya, dan bahasa Yunani sustema. Ada dua sistema dan sustima. Nah, satu kesatuan yang berdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Jadi bisa dijadikan satu ya. Jadikan satu gini, serat gitu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kalian harus tahu juga apa ciri-ciri utama dari sistem. Nah, ciri-ciri sistem yaitu berdiri dari berbagai komponen yang saling berhubung. Jadi sistem itu saling berhubung ya. Kalau nggak saling berhubung jadinya nggak sistem, jadinya jomblo gitu ya. Nah, kalian juga harus tahu kapan sistem ditemukan. Jadi kamu nggak cuma tahu sistem saja, tapi kamu juga harus tahu penemuan sistem itu ya. Penggunaan sistem, kata benda yang paling awal diketahui adalah pada akhir tahun 1500-an. Bukti paling awal OED tentang sistem berasal dari sekitar tahun 1580-an dalam Art of Music. Nah, jadi musik itu juga mempunyai sistem juga. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa tanya di komentar nanti ya. Nah, jadi kalian juga harus tahu ini contoh-contohnya atau gambaran-gambaran sistem. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh-contoh gambaran sistem.